Jangan lupa kemarin saat kita reset jamnya teman-teman, jamnya oven belum di reset. Jam 5. Virgil, ayo bangun yuk, sahur terus berangkat ke sekolah. Ketemu Virgil, bangun nggak? Bangun, makan sahur. Ayo sholat subuh terus prepare buat berangkat ke sekolah. Ini masih belum aku nih teman-teman, belum aku beresin piring-piring dari semalam. Mau bikin scramble egg, anak-anak mintanya untuk sahur scramble egg sama bread. Itu kalau Zebrin, Virgil belum tahu apa. Kalau sudah perubahan jam seperti yang kemarin, kita putar jam ke arah yang lebih cepat, lebih cepat 1 jam gitu. Untuk imsak di sini menjadi jam 6.24 teman-teman, hari ini ya, pagi ini ya. Kita harus terus mengikuti jadwal, melihat jadwal setiap hari, karena menit-menitnya itu pasti beda. Apalagi kalau daylight saving time seperti yang kemarin, kita harus reset jamnya itu teman-teman, itu malah bedanya 1 jam. Jadi jadwal sholat juga menyesuaikan. Saya sendiri bingung teman-teman, makanya saya susah untuk menjelaskan. Kalian bisa melihat di Google barangkali daylight saving time itu apa. Tapi bagusnya adalah saat sahur atau waktu sahur itu bertepatan saat anak-anak bangun mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Jadi sekalian sahur sarapan gitu loh teman-teman. Jadi makan sahur, sholat subuh, melakukan prepare untuk ke sekolah dan berangkat ke sekolah gitu aja teman-teman. Bangun nakku, bangun pagi nakku. Tak puterin TV-nya itu loh teman-teman. TV-nya Birds Forget to Watch. Buat nugget TV-nya, sekalian membangunkan suasana pagi. Nasi dari semalam masih ada teman-teman, masih ada nasi. Paling aku makan nasi itu aja sama sarden. Ada sarden. Nakku wake up nakku. Yo, bisa tekan ngendi loh. Ingat saya kecil itu sukanya teman-teman, sukanya telur digoreng terus buat lauk sama sama kecap. Anakku tak kasih yang sama, tak bikinin yang sama gitu kadang, tapi nggak suka teman-teman. Lauk telur dikecapin. Yang suka banget telur itu Zebrin dan Adel. Adel itu suka banget telur. Dia sukanya di goreng satu persatu terus dimasak. Di apa ya teman-teman ya? Kayak ditumis telur. Kowe ki ngopo ngalor ngidul pising pakan tok. Virgil. Apa sing kok goleki? Jenenge lho, Jil. Banyak
anu celana itu banyak teman-teman, tapi kalau dia cuman suka satu dua gitu, itu aja yang dipakai. Udah tak taruh di mesin cuci, aku belum sempat nyuci gitu, yo diambil lagi. Set toh, I saw your pen inside the bathroom. Yang kamar mandi kono loh, kok cantol nih pensmu. The blue one. Kalau jin, your jin in the around the wood stove on the light so we can see. Mulai ya pokoknya persis dedi nih, ora tahu temu. Saya nggak tahu kalau orang laki-laki itu apa kebanyakan seperti itu teman-teman. Tapi sepengalamanku dalam hidupku ini, dulu almarhum bapak itu sama ibu juga begitu, nyari mama itu nggak pernah ketemu gitu loh teman-teman, harus istrinya yang bantu nyariin. Lah sekarang aku punya suami kok ya begitu. Jadi nggak peduli bule apa orang Indonesia ya, saya nggak tahu apakah itu udah memang kebanyakan pria seperti itu ya, laki-laki seperti itu. Sekarang punya suami ya mirip-mirip. Punya anak laki-laki ya seperti itu lagi. Aduh mumet rek. Sahurmu di microwave sana. Keman. Ya cepet-cepet saja. Ini rek. Mari sahur. Di tempat kalian paling ini waktunya berbuka teman-teman. Di tempatku masih sahur. 6:30 habis sahur masih gelap. Anak-anak sudah mau berangkat ke sekolah tuh, bulan separuh. Cicuit mau tak antrin pakai kendaraan saja teman-teman. Nggak begitu dingin sebenarnya. Ting, menyapa. Biarin gini saja dulu teman-teman, mau tak tinggal sholat subuh dulu, habis itu kita anterin anak-anak. Mami dia taksi driver, Mami sopir taksi. Mami sopir taksi. Nah, situ see the sunrise teman-teman. Selamat pagi. Ada kelinci tuh. Bis sekolahnya sudah datang. Teman-teman, semburat merah sunrise-nya, semoga cerah hari ini. Temperatur di luar 45 derajat Fahrenheit teman-teman. Saya nggak tahu ini berapa derajat Celcius, apa barangkali 5 derajat Celcius ya. Tapi ya alhamdulillah hangat teman-teman, daripada minus-minus. Kita pulang sekarang.
Lah neng ngendi-ngendi lendut tuh emang ya. Hah, keplentong truk Pak White. Iki arep nyandi to wonge. Piye to, Bro? Hey. You want me get your bag or what? You want to like this, ah? You want me get your bag? You gonna park here or where? It's mandi ya. It's just like this lah, kap loh. Almost stuck on the mud. I need gravel to gravel this when spring. It make it worse. The wheels. Yeah, yeah. Wait until the ground is hard. Spring or summer. Dry. I know. Nah, saya salam dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Dan terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang sudah selalu menemani aktivitas kita di sini, terutama aktivitas saya dari pagi tadi menyiapkan sahur, mengantar anak sampai saya duduk manis di sini lagi dan siap-siap untuk ngedebrus. Sebenarnya apa yang akan kita bahas di pagi hari ini? Aku itu sebenarnya malas untuk ngebahas topik ini teman-teman karena aku sangat menghindarinya di konten-konten saya ya. Saya ingin konten yang adem, yang damai gitu teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa. Ini saja karena beliau ini melemparkan satu pertanyaan yang saya kira berhak untuk kita angkat ya, dan sekaligus ini nanti yang akan menjelaskan kenapa saya tidak mau panjang lebar membahas tentang topik yang satu ini. Nah, pertanyaannya apa? Saya sendiri agak lupa untuk detailnya, tapi yang saya ingat beliau menanyakan tentang Mbak Hetty, kenapa sih Mama Rika itu suka banget menyerang negara-negara mayoritas Muslim di Timur Tengah? Dan untuk jawabannya saya sendiri ora ngerti rek, saya tidak tahu. Kalau pertanyaannya seperti itu, saran saya ditanyakan langsung ke pihak si penyerang. Karena meskipun saya di Mama Rika, itu saya itu bukan warga negara Mama Rika teman-teman, saya tetap orang Indonesia. Di sini pun saya cuman nunut ngiyup ngikut Pak Wahid. Jadi ya seperti itu jawaban saya teman-teman, singkat, padat, dan jelas. Dan kenapa saya tidak suka membahas ataupun menyinggung soal perpolitikan di channel-channel saya, karena saya itu pengen yang adem-adem saja teman-teman ya. Karena kalau kita sudah ngomongin politik itu nanti ujung-ujungnya itu kita mencari musuh dengan yang tidak sepaham dengan kita. Makanya itu yang saya hindari sekali ya teman-teman. Sekali dua kali saya juga pernah membicarakan atau mengangkat topik tentang politik dulu di FB Pro, tapi saya perhatikan komen-komennya, saya malah membuka ruang untuk para komentator-komentator saya perang tanding sendiri dan saling mencaci maki, saling menghujat di antara yang berbeda pemahaman, berbeda keyakinan, pokoknya berbeda pemikiran gitu loh teman-teman. Nah itu yang saya nggak suka. Saya sebagai konten kreator, pengupload topiknya ini, saya takut saya malah tambah dosa atau membuka ladang dosa untuk saya sendiri. Makanya sejak saat itu saya putuskan saya nggak akan mengupload topik-topik tentang politik teman-teman. Kalau kalian ingin mengikuti berita-berita tentang politik, tentu di luar sana juga banyak konten-konten kreator yang lebih paham ilmunya, lebih pinter dari saya, lebih luas pemikirannya. Saya yakin itu ya. Kalau kalian mau mampir di channel kita ya, channel yang adem ayem aja teman-teman. Saya ingin memberikan aura yang selalu
ceria, yang damai. Tapi untuk terutama ya tentang perang antara Israel, Amerika dan Iran ini, saya perjelas saya ini ndak di kubu siapa-siapa teman-teman ya. Tak bela-belain nanti saya membela Iran, saya sendiri bukan warga negara Iran, saya nggak tahu bagaimana menjadi rakyat di Iran dengan presiden atau kepala pemerintahan yang memerintah selama berapa tahun teman-teman. Al-Khamenei itu memerintahnya 36 tahunan. Seperti Pak Harto dulu pernah memimpin Indonesia selama itu ya. Saya nggak tahu sebagai warga negara Iran bagaimana dengan sosok kepala negara yang memerintah sampai selama itu. Dulu tahun 98 Pak Harto pernah dilengsarkan oleh rakyatnya sendiri karena sudah memegang pemerintahan atau kekuasaan selama itu. Jadi saya no comment. Kalau tentang Mama Rika, saya juga nggak membela Mama Rika juga meskipun saya di sini ya teman-teman ya. Intinya apa? Saya ini cinta damai, saya nggak suka perang. Saya ingin semua makhluk itu kalau bisa bersatu, saling menyayangi, saling mencintai. Itu saja teman-teman ya. Kalaupun saya membela Mama Rika juga nggak ada untungnya. Nggak tiba-tiba saya akan dapat medali. Oh, kamu sudah membela Mama Rika, tak kasih penghargaan, tak kasih medali. Yo enggak. Saya ini sadar diri teman-teman, kapasitas saya itu apa. Saya ini hanya rakyat jelata. Kalau saya punya power untuk mengontrol dunia, nah itu baru unek-unek saya barangkali bisa saya salurkan langsung ya. Hei, kamu presiden ini, tahan. Jangan lancarkan nuklir ke sana, jangan kirim tentaramu ke sana. Barangkali bisa begitu ya teman-teman. Tapi karena saya itu sadar kapasitas saya itu hanya orang kecil, rakyat kecil. Kalaupun saya sampai keperit-perit tak belain Iran ataupun tak belain Mama Rika, nah saya ini buat meluapkan emosi saya itu kemana? Paling ke sosial media, paling banter, ngerumpi di sana, curhat di sana, update status di sana, dan itu secara nggak langsung nanti akan membuka ruang untuk para komentator-komentator di postingan saya perang tanding sendiri dengan yang berbeda pemikiran. Nah itu saya nggak mau, barangkali bisa membuka tambah lebar ladang dosa saya. Kadang itu kalau kita sebagai rakyat kecil seperti ini sadar diri, itu menurutku penting teman-teman, agar apa? Agar kita bisa mengontrol diri juga ya. Mengontrol diri dalam arti tidak serta-merta terpancing emosi, karena luapan emosi yang nggak tersalurkan itu lama-lama akan menjadi penyakit dalam diri teman-teman. Emosi terus tertahan di hati, ini sumpek, akhirnya apa? Darah tinggi naik. Belum kalau tiba-tiba serangan jantung, geblak, mati. Loh siapa yang rugi? Loh kita sendiri rek, dan family. Apa kalau saya mati gegara saya bela-belain ini itu, kubu ini kubu itu, mereka akan peduli sama aku, anak-anakku yang tak tinggal mati? Loh yo enggak. Makanya kalau menurutku memang kita itu sebagai rakyat kecil yo sadar diri itu penting teman-teman, untuk mengontrol diri kita sendiri ya. Terutama ya, saya sudah pernah sharing juga di konten saya ini hidup dengan nyawa, saya nggak tahu nyawa kedua atau nyawa ketiga, karena waktu baby saya juga udah pernah mati suri teman-teman, waktu saya umur 3 bulanan kata ibu saya. Dan kemarin 2021 saya juga mengalami kecelakaan yang hampir menewaskan kita sekeluarga. Itu juga saya sudah deket banget dengan ajal, makanya dengan nyawa saya yang kedua ketiga ini akan saya pergunakan hanya untuk nge-share sesuatu yang mengademkan atau menyejukkan saja teman-teman. Saya tidak mau kalau saya sharing tentang politik nanti ya memancing orang untuk emosi dan kemerungsung. Kemerungsung itu apa teman-teman kalau di bahasa Indonesianya? Apa? Panas gitu loh, hawanya panas. Kalau aura kita panas, rezeki ini nggak nemplok-nemplok rek. Aura kita panas itu rezeki juga susah untuk nempel.
saya memilih untuk tidak menyimpan kebencian di hati saya, teman-teman. Apapun itu, saya sudah loskan, saya sudah berdamai dengan hati saya, dan tidak ada kebencian di hati saya, meskipun dengan orang yang tidak suka atau benci saya. Dan itu eh, membantu saya untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih ringan, teman-teman. Jadi tidak menanggung beban, karena kebencian itu bahaya, teman-teman, kalau dipelihara di hati ya. Kalau kebencian sudah dipelihara di hati, otak itu kadang nggak mampu untuk diajak berpikir seperti itu ya. Makanya ya itu menjadi pilihan kita masing-masing saja, teman-teman. Saya sendiri sebagai apa ya, keluarga yang tinggal di Mamarika, nggak serta-merta kita itu terus mengaminkan apa yang para elit-elit politik maupun penguasa sini lakukan. Kalau memang itu tidak benar ya, teman-teman, atau salah. Saya sendiri nggak suka perang, saya sendiri nggak suka huru-hara ya, saya cinta damai, saya ingin dengan semuanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun agama, kita saling menyayangi, saling mencintai, teman-teman. Jadi seperti itu kalau dari saya sendiri ya. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati.